Mangga, Akang Teteh, Teh Uci boleh mangga. Oke, boleh di F5-in aja Teh. Bentar. Oke, gimana sih jadi pribadi yang mindful gitu ya? Sebenarnya sih belum ada orang yang benar-benar bisa mindful mungkin ya, karena mindful ini adalah suatu hal yang perlu dibiasakan. Boleh next, Teh Muti? Oke, apa aja sih yang akan kita coba sharing ya pada malam hari ini? Yang pertama itu adalah stres dan reaksi otomatis. Lalu yang kedua adalah mindfulness. Apa itu mindfulness? Apa itu praktik mindfulness gitu ya? Dan yang ketiga adalah kebersyukuran. Tiga hal ini yang perlu kita pelajari agar apa? Agar ini bisa kita terapkan di keseharian sehingga bisa membantu kita untuk bisa lebih nyaman atau bisa lebih baik gitu ya dalam menjalani keseharian. Boleh next. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai stres dan reaksi otomatis. Aduh, sorry typo. Oke, next. Apa sih sebenarnya stres gitu ya? Stres ini orang kita sering banget ya bilang ya, Teh kayaknya aku stres deh gitu ya. Aku sedang tidak bisa menghadapi hidup misalnya gitu ya. Aduh kayaknya stres nih. Aduh si itu bikin aku stres deh. Aduh kayaknya kerjaan ini bikin aku stres gitu ya. Tapi sebenarnya stres itu apa sih gitu? Stres itu merupakan reaksi tubuh dan jiwa seseorang terhadap suatu ancaman atau peristiwa atau perubahan yang nyata atau mungkin sesuatu hal yang sebenarnya baru sekadar bayangan gitu ya. Baru cuman oh andai ini begini, nanti aku akan seperti apa ya? Misalnya kalau orang yang sudah menikah, andai pasanganku meninggal, apa yang akan terjadi pada hidupku ya? Nah, itu kan sebenarnya baru andai ya, baru perumpamaan, baru sesuatu hal yang dibayangkan. Dan belum tentu akan terjadi dalam waktu dekat gitu ya, tapi itu sudah menimbulkan reaksi-reaksi di dalam tubuh kita atau di dalam pikiran kita karena menurut kita itu adalah suatu ancaman. Nah, respon terhadap faktor dalam diri atau luar diri yang melebihi kemampuan fisik dan psikis seseorang itu juga menjadi salah satu dampaknya gitu ya. Jadi itu nanti bisa menimbulkan stres gitu ya, atau bisa disebut stres gitu ya ketika kita merespon atau memberikan respon terhadap faktor di dalam diri atau luar diri yang biasanya itu di luar dari kemampuan fisik atau psikis seseorang. Jadi sesuatu hal yang terjadi ke kita gitu ya, di luar dari kemampuan diri kita, dan itu biasanya juga bisa disebut sebagai stres. Boleh next. Oke. Yang tadi Teh Mutik, yang tadi adalah sebuah video. Boleh diklik. Muncul nggak di sini? Tante ini play-nya. Ada play-nya? Kelihatan? Nggak ada tombol play-nya sih, Teh. Nah. Wait. Sebenarnya di video ini, di video yang akan ditampilkan sama aku aja, Teh Muti di share screen-nya boleh? Boleh, Teh. Ini aku stop share ya. Oke. Oke, kita akan lihat.
Muncul nggak Teh? Muncul Teh. Muncul videonya ya. Aku coba share ya. Ini adalah suatu bentuk gimana sih tubuh kita sebagai manusia merespons sebuah stres ya, dan seperti apa itu munculnya di tubuh. Needs a little stress in their life to perform. Think of a musical instrument. Without enough tension, it goes seriously off tune. But too much stress or tension, and the string could snap. It's the same thing with our bodies. The trick is to keep stress under control and in balance. But what is stress anyway? How does it affect your body and your mind? And what can you do about it? Let's look inside the human body so you can see firsthand exactly what stress is. First off, stress starts off as a feeling and a reaction to certain situations. It's the body's way of making you more alert and ready to take on a challenge. Stress can feel like butterflies in your stomach, worry, cranky, headache, hard to concentrate, jumpy. So let's say you have a big test coming up. You may think all the stress happens in your mind, but actually research shows that your entire body can be affected by stress. Let's take a closer look. When you encounter a perceived threat or are placed in a stressful situation, the hypothalamus, a tiny region at the base of your brain, sets off an alarm system in your body. Through a combination of nerve and hormonal signals, this system prompts your adrenal glands, located atop of your kidneys, to release a surge of hormones, including adrenaline and cortisol. Adrenaline increases your heart rate, elevates your blood pressure, and boosts energy supplies. Cortisol, the primary stress hormone, increases sugars, glucose, in the bloodstream. This natural reaction is called the stress response, and it can help us out a lot when we're in a critical situation, like when a driver or cyclist has to slam on the brakes. All of these stress reactions enhance a person's ability to perform well under pressure. In a milder form, and if managed, the stress response can help you concentrate better and perform better for a recital, an athletic event, or even a test. The problem is that the body doesn't always reset itself to normal. And over the long term, if your mind and body are constantly on edge, you may face health problems. The good news is that you have a lot of control over stress. And if you get in tune with what stresses you out, you can make a plan to manage stress and keep it working for you. How can you bust stress? Sleep. Sleep is the time when your brain and body recharge. Get musical. Listening or playing music is a good stress reliever. Laugh. Laughter fires up and cools down your stress response and increases your heart rate and blood pressure, producing a good, relaxed feeling. Ask for help. Just by asking a trusted adult for help, you'll be able to tune your stress response down a notch. Make like a pro athlete and try out relaxation exercises like deep breathing and visualization. Exercise and stay active. Just like sleep, exercise chills out your stress response and turns on endorphins, the body's natural feel-good hormones. Be a problem solver. Get proactive and make a plan to help you manage stressful situations like homework or other challenges you might face. So what's in it for you if you learn to master your stress and turn on your relaxation response? You will concentrate better, have less stomach aches. You might find tests are easier to take. You'll be in a better mood. And guess what? If you keep it up over a lifetime, you might even be healthier too. Too much stress can bring on illness or increase the severity of them, like diabetes and heart disease. Sounds good, doesn't it? Every person is different, so you'll need to experiment to find out which stress relieving strategies work best for you. The activity sheets that go along with this video will help you figure that out. If you keep at it, before you know it, you'll be in tune with your emotions and your stress. And that's like beautiful music for our bodies, our brains, and our overall health. Oke. Nah, jadi tadi teman-teman bisa lihat ya, apa sih yang terjadi di tubuh kita ketika kita mengalami. Needs a little stress in their Kita life. bisa lihat di sini, neuron-neuron yang ada di otak kita gitu ya.
itu seperti layaknya gitu ya. Kalau gambarannya itu seperti layaknya kabel-kabel yang ada di layar. Dia lurus, tapi dia masih bisa meredam. To Ya. perform, Ketika ada think sesuatu of a yang musical terjadi, instrument with anggapnya seperti burung itu adalah stresornya, dia yang akan menghambat atau menarik dari jaringan-jaringan yang ada. Gitu ya. Neuron-neuron yang ada jadi kabel yang tadinya lurus ketarik gitu ya, ketarik terus. Nah, mungkin saja bisa jadi putus. Nah, itu ketika kita dalam keadaan atau dalam situasi tegang gitu ya. Nah, stres tersebut tadi itu bisa mengakibatkan tadi ya gangguan fisiologis tadi. Di sini juga bisa dilihat ke jantung gitu ya, kita bisa berdebar lebih cepat gitu ya. Lalu kita akan pusing nih, biasanya ya suka ada yang aduh kepala aku pusing deh, berat belakangnya gitu ya ketika ada stresor-stresor yang muncul. Tahu juga ke tekanan darah, ke jantung, lalu ke aliran darah yang lebih cepat gitu ya. Bahkan dia akan berpengaruh kemana nih, dari tekanan darah itu ke jantung, lalu berpengaruh ke otak atau ke otak bagian belakang, ya otak kecil yang bagian belakang, dan berpengaruh kemana nanti itu dari pikiran kita, dari otak kita akan berpengaruh ke lambung, atau bisa jadi yang disebut apa, GERD, meningkatnya asam lambung ya, itu adalah salah satu dampak dari stres yang tidak di-maintain. Jadi orang mungkin nggak sih nggak stres? Gimana sih caranya kita ngilangin stres? Nggak bisa ya. Namanya manusia pasti ada aja stresor-stresor yang akan muncul. Pasti ada aja hal-hal yang harus kita hadapi, yang mungkin saja itu sebetulnya suatu bentuk stres karena suatu hal yang hadir tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, sekarang dari stres tersebut gitu ya, apa sih yang biasanya terjadi gitu ya ketika stres itu muncul? Di sini kita biasanya ketika stres itu kan adalah suatu bentuk atau suatu hal yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, biasanya apa yang kita akan lakukan gitu ya ketika stres itu muncul? Apakah kita akan bereaksi otomatis gitu ya? Reaksi otomatis itu kayak gimana sih? Misalnya reaksi otomatis itu seperti apa, nanti akan kita jelaskan. Atau mungkin kita akan merespon dengan penuh kesadaran, merespon dengan mindful gitu ya, sehingga ketika hal tersebut hadir, ketika stresornya itu muncul, itu bisa kita handling dengan baik, tidak menimbulkan reaksi-reaksi negatif bahkan ke dalam tubuh kita. Kita lihat seperti apa sih gitu ya yang disebut dengan reaksi otomatis. Ini adalah hal simpel yang bisa digambarkan ya. Misalnya apa? Misalnya kita di rumah nih sama adik kita yang kecil, atau mungkin orang tua yang sudah punya anak mungkin ya. Ketika misalnya mainan berantakan nih gitu ya, atau kalau dicontohkan di sini ada vas yang sudah disimpan gitu ya, vas bunga. Lalu anak kecil kan biasa ya, anak kecil pasti lari-larian gitu ya, senggol dan pecah kayak gitu. Reaksi otomatis itu adalah suatu bentuk reaksi yang muncul secara tiba-tiba tanpa disadari, tanpa ada screening gitu ya. Jadi ketika hal itu terjadi kita langsung bereaksi. Itu namanya reaksi otomatis. Tidak ada jeda untuk kita membatasi reaksi yang kita lakukan. Jadi biasanya reaksi otomatis misalnya itu pecah gitu ya, vas bunganya pecah. Ya, reaksi otomatis yang muncul itu biasanya pasti, hah, kok pecah? Tadi udah dikasih tahu jangan lari-lari. Kenapa kamu lari-lari? Nah, gitu ya. Itu adalah suatu bentuk reaksi otomatis. Karena biasanya ketika hal tersebut terjadi, vas bunga pecah, kita apa yang terjadi? Kecewa ya. Karena vas bunga itu pecah gitu ya. Karena kita mungkin kaget gitu ya. Akhirnya reaksi yang dimunculkan adalah bentuk kemarahan. Nah, tapi beda ketika kita menyadari terlebih dahulu gitu ya, merespon dengan penuh kesadaran. Kita menyadari dulu nih apa yang terjadi. Oh, yang terjadinya vas bunganya ternyata pecah ya. Wah, kalau vas bunga pecah, itu disenggolnya sama anak kecil, mungkin nggak ya anak itu terluka. Berarti ketika kita sadari itu, kita apa ya, otomatis yang akan kita ungkapkan adalah, oh, kamu nggak apa-apa gitu ya, bukannya marah dulu ya, kan ketika kita tahu itu akan melukai seseorang, kalau kita sadari maka yang akan kita tanyakan atau yang akan kita ungkapkan adalah, kamu nggak apa-apa,
ini pecah loh gitu ya. Kamunya terluka tidak gitu ya. Nah, baru hal-hal lainnya yang kita ungkapkan. Itu adalah perbedaan dari bereaksi secara otomatis dengan merespon penuh kesadaran. Jadi reaksi otomatis itu adalah reaksi yang tidak kita pikirkan. Kita hanya mengikuti saja dorongan emosional terhadap suatu situasi yang terjadi. Sedangkan respon penuh kesadaran itu kita merespon, kita menyadari dulu nih situasinya. Apa sih yang terjadi gitu ya. Lalu kita memilih dengan sadar tindakan apa yang akan kita berikan atau reaksi apa yang akan kita munculkan. Gitu ya. Nah, yang sangat penting itu adalah yang harus kita coba dalam keseharian. Bisa nggak sih kita memperhatikan apa yang terjadi ketika kita bereaksi secara otomatis? Reaksi semacam itu dapat mengakibatkan biasanya emosi, terperangkap dalam marah, kita juga frustasi, kadang ketakutan muncul, dan mungkin emosi-emosi negatif sejenisnya yang selanjutnya akan mengakibatkan permasalahan yang meluas. Kenapa? Karena apa yang muncul itu mungkin saja menjadi suatu bentuk penyesalan gitu ya. Karena sebetulnya kita tidak memikirkan tindakan tersebut, tapi kita langsung memberikan reaksinya gitu ya. Misalnya ada teman yang ngegodain misalnya gitu ya di kerjaan lah, atau kita di kantor misalnya. Ada teman yang ngegodain, reaksi otomatisnya ketika kita lagi kesel misalnya gitu ya dalam situasi yang tidak nyaman, kita akan apa marah misalnya, ih kamu kenapa sih ngeledekin aku terus misalnya gitu ya. Padahal ketika kita sudah bereaksi seperti itu, memang tidak kita pikirkan, memang itu kita luapkan, tapi pasti ada perasaan tidak nyaman ya. Kok tadi aku jadi marah-marah ya gitu ya. Karena ketika kita mengeluarkan reaksi otomatis, pasti lawan bicara kita atau lawan yang memang sedang berinteraksi dengan kita, pasti kan ada perubahan reaksi juga ya. Kok dia jadi marah misalnya gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk kerugian ketika kita melakukan atau bereaksi secara otomatis tanpa menyadari terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu bentuk journaling ya teman-teman ya. Waktunya kayaknya nggak cukup, tapi kalau ada teman-teman yang mau coba journaling, ini adalah salah satu cara atau maintenance biar teman-teman latihan untuk bisa menyadari apa yang teman-teman lakukan sehingga teman-teman terlatih untuk bisa bereaksi dengan penuh kesadaran gitu. Jadi di sini teman-teman nanti akan membuat jurnal di keseharian itu hari ini tanggal berapa, biasanya ada peristiwa apa yang muncul, apa yang teman-teman rasakan pada peristiwa itu, apa yang teman-teman tubuhnya rasakan kayak tadi ya di video itu bisa terlihat ketika kita merasakan stresor ada suatu reaksi yang terasa di tubuh kita. Misalnya ketika kita marah, reaksi yang sering muncul apa coba di tubuh kita. Coba teman-teman boleh share di chat ya. Teman-teman di kolom chat boleh isi biasanya ketika kita bereaksi otomatis atau marah atau kesel gitu ya, kita ungkapkan itu biasanya apa yang kerasa di tubuh kita. Kayak tadi kalau di video kita kerasa ya debaran jantungnya jadi lebih cepat misalnya gitu. Terus apa lagi? Coba ada yang pernah merasakan? Kalau ada yang pernah merasakan boleh tulis di kolom chat ya. Nah, dari situ nanti apa yang dirasakan tubuh, apa yang dilakukan pada saat peristiwa tersebut terjadi ketika ada reaksi nih di tubuh kita, lalu apa yang dirasakan setelah melakukan reaksi tersebut. Lalu kita juga perhatikan bagaimana reaksi sekitar orang atau orang yang terdampak. Reaksi sekitar atau orang yang terdampak. Dan dari situ kita refleksikan perubahan perilaku apa ya yang bisa kita lakukan kalau kita menghadapi lagi hal serupa. Gitu. Jadi ini adalah tahapan gimana caranya kita bisa menyadari gitu ya. Kita bisa menyadari step by step apa sih yang kita rasakan, kita resapi, apa yang kita lakukan, itu kita buat dalam bentuk jurnal, dalam bentuk tulisan, sehingga nanti itu bisa kita refleksikan dan bisa kita perbaiki
next-nya gitu ya. Jadi next-nya bisa kita perbaiki step by step gitu. Step by step ini juga adalah salah satu cara untuk kita maintain sehingga kita terbiasa untuk menyadari setiap hal atau setiap perilaku yang muncul pada diri kita gitu. Jadi journaling ini sebenarnya fungsinya untuk itu. Mungkin kalau sekarang kita cobain, teman-teman kita nggak akan cukup waktunya, tapi kalau ada teman-teman yang mau coba, nanti boleh hubungin HC ya. Jadi teman-teman juga bisa coba maintain diri teman-teman untuk bisa berperilaku lebih penuh kesadaran. Sekarang kita masuk ke mindfulness. Mindfulness itu apa? Tapi sebelum kita masuk ke mindfulness, saya mau tahu dulu nih, kehidupan. Menurut teman-teman, kehidupan ini masuk di tipe kriteria yang mana buat teman-teman? Menyenangkan, membahagiakan, membanggakan, memuaskan, atau mungkin ke rumit, melelahkan, menyesalkan, menimbulkan stres. Coba, aku mau tahu nih, banyaknya di mana? Aku nggak bisa lihat chat ya Teh Mut kalau lagi share. Gimana Teh Punten? Enggak, jadi nggak apa-apa. Nggak bisa lihat chat kalau lagi share screen. Oh bisa. Oke. Boleh nih. Dari teman-teman yang ada di sini boleh tulisin di kolom chat. Kira-kira kalau teman-teman nih yang teman-teman rasain itu lebih ke yang mana? Menyenangkan, membahagiakan, atau rumit dan melelahkan? Buat teman-teman, hidup ini seperti apa? Pasti dua-duanya. Semuanya ya. Tuh. Waktu SD yang kiri Teh, setelah dewasa yang kanan. Oke. 50-50. Menyenangkan dan menimbulkan stres. Dua-duanya, betul ya. Dalam kehidupan ini pasti kita akan merasakan keduanya. Ada kalanya kita merasakan wah, membahagiakan sekali hidup ini, wah menyenangkan sekali ya, gitu ya. Apalagi kalau habis jalan-jalan sama pacar mungkin atau baru menikah gitu, sepertinya hidup ini dunia ini terasa membahagiakan gitu ya, sangat menyenangkan. Tapi kalau misalnya kita sudah menemukan hal-hal yang lain, kayaknya rumit banget ya, kenapa ya hidup gini-gini banget, capek deh tiap hari pergi pagi pulang sore kerja misalnya gitu ya, dan hal-hal lainnya. Normal nggak sih? Normal ya. Karena kita sebagai manusia pasti akan merasakan kedua hal tersebut. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu, mindfulness itu apa sih? Ini ada mindful, ada yang kanan, ada yang kiri ya, mindful or mindful. Nah, menurut teman-teman yang mana nih? Teman-teman lebih ke arah mindful or mindful? Coba boleh tulisin di kolom chat. Buat teman-teman sendiri, teman-teman lebih ke mindful, pikirannya penuh, atau mindful, penuh kesadaran. Segala sesuatu yang adanya itu disadari gitu ya. Mindful ya. Ya betul sih. Semakin dewasa kita sebenarnya akan lebih cenderung ke arah mindful. Makanya kita perlu berlatih untuk bisa menjadi mindful. Mindful XD. Oke. Nah, jadi mindfulness itu apa? Mindfulness ini merupakan praktik ya. Kenapa sih disebut praktik? Karena memang harus dipraktikkan. Jadi tidak bisa hanya sebatas teori. Tidak bisa hanya sebatas kita tahu, lalu kita coba. Tidak bisa. Kita ini harus benar-benar praktikkan dalam keseharian dan perlu kita latih. Gitu ya. Jadi nggak bisa cuman, oh tahu aja nih, oh aku udah mindful. Nggak gitu. Konsepnya adalah bahwa kita benar-benar mempraktikkan setiap hari sampai ini menjadi suatu habit gitu. Jadi kita mempraktikkan kesadaran penuh terhadap pikiran kita, terhadap perasaan kita, dan sensasi tubuh pada saat ini. Sensasi tubuh itu kita benar-benar merasakan apa sih yang terjadi dalam tubuh kita,
apa sih yang kita rasakan pada tubuh kita. Oh, aku sudah mulai berkeringat nih, misalnya gitu ya. Oh, aku nervous, yang aku rasakan apa nervous, misalnya gitu ya. Oh, keringat dingin tangannya, misalnya gitu ya. Nah, itu adalah suatu bentuk kita merasakan sensasi pada tubuh kita tanpa menjudge atau tanpa menilai. Jadi kita tidak memberikan penilaian terhadap apapun yang kita pikirkan, yang kita rasakan, itu benar-benar hanya kita sadari sepenuhnya. Sehingga ketika kita sudah menyadari sepenuhnya, kita paham betul apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan kita dapat memilih apa yang akan kita lakukan. Ya. Nah, bentuk atau praktik dari mindfulness itu sebetulnya banyak. Tapi pada dasarnya mindfulness ini adalah suatu praktik untuk kita menyadari segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukannya itu disadari, kita lakukan penuh kesadaran, penuh perhatian gitu ya. Sepenuh hati gitu, benar-benar kita perhatikan, benar-benar kita amati, benar-benar kita sadari dan resapi tanpa kita menjudge, tanpa kita menilai terlebih dahulu. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan dalam keseharian dan bisa kita latih sehingga ini bisa menjadi suatu bentuk atau suatu pola kebiasaan kita di kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama adalah pernafasan penuh kesadaran. Pernafasan penuh kesadaran tuh gimana sih? Biasanya tuh kita kalau nafas itu adalah suatu hal yang bahkan kita suka nggak inget ya bahwa itu adalah suatu bentuk berkah, suatu bentuk yang harus kita syukuri. Kita masih dikasih nafas loh gitu ya. Kadang kita nafas ya udah aja gitu ya. Dah emang itu mah udah keseharian, dah itu bukan sesuatu hal yang amaze atau bukan sesuatu hal yang mungkin bukan sesuatu hal yang besar karena memang ya kita sudah bernafas dari sananya gitu ya. Nah, tapi kita tidak sadari bagaimana sih bernafas itu dengan baik sehingga kita bisa lebih bersyukur bahwa kita masih diberikan nafas sampai dengan saat. Lalu yang kedua, pengamatan penuh kesadaran. Bagaimana sih kita bisa mengamati bisa mengamati sekitar dengan penuh kesadaran, sehingga ketika kita bisa mengamati dengan penuh kesadaran, kita bisa melihat nilai-nilai itu lebih bermakna. Segala hal yang ada di sekitar kita itu ternyata lebih bermakna dari sebelumnya. Ya, lalu berbicara dan mendengarkan diri penuh kesadaran, kebersihan diri penuh kesadaran, dan makan penuh kesadaran. Ini adalah bentuk-bentuk praktik yang bisa kita praktikkan sehari-hari. Jadi ini bisa sebagai bentuk latihan untuk kita terapkan di keseharian, ya kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat pernafasan penuh kesadaran itu seperti apa. Jadi pernafasan penuh kesadaran ini adalah praktik yang kita lakukan ketika kita bernafas, itu kita sadari nafasnya. Jadi ketika kita menghirup udara, itu kita cenderung memperhatikan nafas kita dulu selama beberapa detik. Jadi ketika kita tarik nafas, teman-teman boleh sambil coba ya. Kita tarik nafas, itu kita perhatikan dulu, kita hitung 1 sampai dengan 5 detik. Sampai kita fokus kepada nafas kita sendiri. Baru kita hembuskan atau keluarkan nafasnya gitu ya. Jadi kita tarik nafas, hitung beberapa sekian detik, 3 sampai 5 detik. Sampai kita benar-benar fokus terhadap nafas kita, tarikan nafas kita, lalu kita hembuskan. Nah, kita akhirnya akan menyadari bahwa fokus perhatian kita ini beralih dari nafas ke hal yang lain itu nanti pada akhirnya. Tapi mungkin di awal kita akan mulai kehilangan fokus dulu ya, karena kita fokusnya ke nafas. Jadi teman-teman mulai sadari dulu nih, mulai fokus terhadap pernafasannya teman-teman. Itu akan terasa bedanya ketika teman-teman sudah bisa berlatih di keseharian ya. Maksudnya bernafas penuh kesadaran. Itu teman-teman akan mulai menyadari bahwa bisa bernafas lebih segar. Lalu teman-teman juga akan mulai sering bersyukur dengan kehadiran dari pernafasan itu sendiri. Karena kan kita biasanya sudah merasa, ya udah itu mah udah biasa ya, itu sesuatu hal yang
sesuatu hal yang memang sudah diberikan dari sananya, seringkali tidak kita sadari bahwa itu adalah suatu hal yang sangat perlu kita syukuri. Nah, lalu yang selanjutnya ini adalah pengamatan penuh kesadaran. Di pengamatan penuh kesadaran ini, kita betul-betul menyadari, kita sadar akan apa yang sesungguhnya kita lihat dan apa yang kita pikirkan tentang yang kita lihat tersebut. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu bukan sekedar cuman oh ya lewat gitu ya, cuman ngelihat oh lihat kanan lihat kiri udah selesai gitu ya, atau kita lagi nyetir nih di jalan oh cuman lihat sekitarnya aja misalnya kayak gitu. Nah tidak seperti itu, tapi ketika kita melakukan pengamatan penuh kesadaran ini, kita benar-benar melihat suatu benda atau objek dan kita mengatur pikiran kita gitu ya terhadap suatu objek tersebut, terhadap pengetahuan kita yang sebelumnya. Jadi kan kita pasti udah punya memori ya terhadap objek-objek tersebut di sebelum-sebelumnya. Nah itu tuh betul-betul kita amati, itu betul-betul kita sadari gimana sih, oh kalau pohon yang ada di depan itu pada saat itu gimana ya gitu ya. Hal ini bisa melatih fokus kita terhadap suatu hal. Jadi ketika kita melakukan pengamatan, ini akan melatih kita satu terhadap fokus, dua terhadap pengamatan di berbagai hal gitu ya. Ketika kita sudah terbiasa melakukan pengamatan penuh kesadaran, maka berbagai hal yang kita lakukan nih ini akan ngaruh juga gitu ya ke pekerjaan. Itu adalah ketika kita terbiasa mengamati dengan penuh kesadaran, maka kita akan terbiasa untuk set fokus dan mengamati dengan baik ketika kita diberikan taks misalnya gitu ya. Ketika kita membaca DOD misalnya dalam pekerjaan gitu. Karena kita sudah terlatih untuk bisa mengamati dengan penuh kesadaran. Jadi kita tahu betul apa yang kita lihat dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, lalu yang berikutnya adalah berbicara dan mendengarkan penuh kesadaran. Ini adalah salah satu hal yang seringnya terlewat ya. Terlewat itu apa? Kadang kita komunikasi sama orang atau sama orang lain itu ya udah cukup sekedar kita menjawab atau merespon yang dibicarakan oleh orang tersebut gitu ya. Padahal sebetulnya ketika kita bisa berkomunikasi dengan penuh kesadaran, kita bisa berbicara dengan penuh kesadaran, bahkan mungkin dengan kasih sayang gitu ya, dengan penuh empati. Kasih sayang tuh bukan berarti setiap kita bicara sama orang lain terus kita penuh dengan rasa cinta gitu ya, bukan gitu ya. Tapi kita ada empati yang kita munculkan di dalam proses komunikasi tersebut gitu. Jadi ketika kita bicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang ini, kita sama dengan berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita memperhatikan apa sih yang ingin kita katakan gitu ya. Kita tahu betul apa yang ingin kita katakan, bagaimana kita mengatakannya. Kalimat demi kalimat yang kita ucapkan itu akan terstruktur dengan baik. Apa yang kita pikirkan untuk akan kita ucapkan dengan yang kita ucapkan itu jadi balance gitu ya, jadi align gitu. Jadi nggak ada yang namanya tadinya saya mau ngomong A deh, tapi ternyata yang keluarnya secara struktur ABC misalnya gitu ya, atau bahkan nggak berurutan. Saya tadinya berpikir akan berbicara ABC, taunya yang keluar jadi BCA misalnya kayak gitu ya. Nah itu adalah suatu bentuk hal yang bisa kita lakukan dalam berkomunikasi gitu ya. Jadi ketika kita berkomunikasi, ini betul-betul kita sadari apa sih gitu ya yang mau kita katakan itu apa. Bisa kita detailkan mungkin dalam pikiran kita atau mungkin bisa kita tuliskan juga gitu ya kalau belum terlatih. Terus gimana sih kita mengatakannya? Oh, ketika kita mengatakannya, kita harus menatap mata orang atau lawan bicara kita loh, gitu ya. Kita juga harus bisa mengucapkan kalimatnya dengan pronunciation yang baik, sesuai dengan struktur yang akan kita bicarakan, gitu ya. Sehingga lawan bicara kita juga bisa memahami apa yang kita komunikasikan, gitu ya, dari pronunciation-nya, gitu, dan dari
pelafalan pengucapannya gitu ya, dari konteks pembicaraannya. Itu yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan komunikasi dengan penuh kesadaran. Jadi kita tahu betul nih apa yang akan kita komunikasikan. Sehingga orang lain juga tidak menangkap atau tidak memberikan respon yang salah gitu ya ketika kita berkomunikasi dengan mereka. Lalu yang selanjutnya, bagaimana percakapan ini mempengaruhi pendengar. Ketika kita berkomunikasi, tentunya kita juga ingin mendapatkan reaksi yang baik ya dari lawan bicara kita. Sehingga ketika kita berkomunikasi, kita sangat perlu memperhatikan ekspresi wajah, lalu bahasa tubuh, reaksi verbal, mungkin dari lawan bicara ya, bagaimana sih dia bereaksi terhadap apa yang kita bicarakan. Nah, ini juga lain dengan mendengarkan penuh kesadaran. Ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, lalu lawan bicara kita ini memberikan respon, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Ketika lawan bicara kita berkomunikasi atau memberikan respon, kita dengarkan dulu dengan baik, kita tatap matanya gitu ya, ada eye contact di dalamnya. Kita berikan reaksi atau ekspresi muka yang baik gitu ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Kita tunjukkan bahwa kita antusias terhadap apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Kalau sekarang, coba deh teman-teman perhatiin. Dengan masanya gadget, teman-teman ngerasa nggak ketika kita bicara, lawan bicara kita lagi main handphone, misalnya gitu ya. Misalnya contohnya saya sambil pegang handphone ya. Oh, iya ya. Oh, itu gitu ya. Oh, iya. Tapi ini tetap pegang handphone. Balik lagi ke handphone. Ini adalah suatu hal atau suatu bentuk yang tidak mindful. Jadi ketika kita sedang bicara dengan lawan bicara kita, ya tunjukkan bahwa kita memang antusias dengan berkomunikasi dengan dia, dan kita benar-benar eye contact, dari bahasa tubuh, dari reaksi verbal, dari ekspresi muka, itu betul-betul kita fokuskan, penuh sadari sepenuhnya bahwa kita sedang berdiskusi atau berkomunikasi dengan lawan bicara kita tanpa terdistraksi apapun. Seperti itu ya. Nah, kebersihan juga ini adalah salah satu hal yang mungkin karena udah menjadi kebiasaan mungkin ya, karena sudah menjadi kebiasaan sehingga kita merasa bahwa ini bukan sesuatu hal yang perlu disadari. Kayak cuci tangan, kadang kita cuci tangan, ya udah cuci tangan aja asal kita cuci tangan gitu ya. Padahal sebetulnya ketika kita cuci tangan, kita harus betul-betul menyadari bahwa kita membersihkan segala sesuatunya gitu ya. Misalnya membersihkan tangan secara menyeluruh, misalnya sampai sela-selanya gitu ya, sampai dengan buku-buku jarinya misalnya gitu ya. Nah, itu perlu kita sadari bahwa memang kita sedang melakukan proses pembersihan atau pencuci tangan gitu ya. Lalu itu juga dengan gosok gigi. Kadang kita tidak menyadari, udah kebiasaan tiap hari juga gosok gigi kok, pagi siang habis makan sama malam mau tidur misalnya gitu. Dan itu sering terlewat dan tidak kita sadari. Jadi pada proses pembersihannya atau pada proses kita sikat giginya, ini kita sikat giginya ya udah asal aja gitu ya. Padahal sebetulnya ada proses yang harus kita sadari. Ada loh proses yang lebih baik sehingga bikin proses pembersihan atau proses sikat gigi kita menjadi lebih nyaman. Dan juga lebih maksimal ya gitu ya ketika kita melakukan proses pembersihannya dengan penuh kesadaran. Nah, dari semua praktik kebersyukuran tadi, yang paling akan muncul ketika kita sudah mempraktikannya itu adalah gratitude atau kebersyukuran. Nah, mungkin ada satu nih ya slide yang kelewat tadi, adalah poin makan dengan penuh kesadaran. Makan penuh kesadaran ini seperti apa sih? Makan penuh kesadaran itu adalah bagaimana dalam proses makan itu ya kita fokus sama makan gitu ya. Jadi jangan sampai pas lagi makan teman-teman sambil pegang handphone misalnya gitu ya, atau makannya cepat-cepat gitu tanpa kita menyadari apa sih makanan yang kita makan, tanpa kita betul-betul rasakan
apa yang masuk ke dalam mulut kita gitu ya. Mungkin saya punya cerita sedikit terkait dengan ini. Dulu saya tipikal orang yang ya udah sih makan aja gitu ya. Lagi ada kegiatan di mana ya udah cepat-cepat deh, karena memang eh, ini ya rush hour ya. Jadi memang selalu ada di situasi yang menuntut jadwal yang tight gitu ya. Ini harus cepat. Udah gitu ada kerjaan ini lagi, ada ini lagi, ada ini lagi gitu ya seterusnya. Nah, setelah saya mempraktikkan dalam keseharian terkait dengan mindfulness, salah satunya adalah makan dengan penuh kesadaran. Suatu waktu saya ada pekerjaan di luar kota. Kalau ada pekerjaan di luar kota biasanya gitu ya, begitu sampai di luar kota kita makan gitu ya, kita makan ke tempat makan yang terkenal lah di kota itu gitu ya ceritanya. Nah, alhamdulillahnya karena sudah mempraktikkan ya, praktik makan dengan penuh kesadaran. Ketika akan makan, praktik makan penuh kesadaran ini adalah ketika kita akan makan, kita betul-betul memperhatikan apa yang disajikan di piring kita gitu. Jadi kita betul-betul memperhatikan apa sih isinya, kita sadari betul apa yang ada di dalamnya. Ketika akan menyuap atau ketika sudah disuapkan ke dalam mulut, kita benar-benar merasakan dengan penuh kesadaran apa yang kita punya, bagaimana teksturnya, bagaimana rasanya, seperti itu ya. Kurang lebihnya secara praktik kita menyadari dengan penuh kesadaran seperti itu. Nah, karena sudah terbiasa ya untuk mempraktikkan makan dengan penuh kesadaran, akhirnya pada saat mau makan itu terlihat kalau kita tidak penuh dengan kesadaran itu kelihatannya seperti bawang goreng. Tapi ketika dilihat ketika dilihat dengan penuh kesadaran, itu kelihatan bahwa itu adalah kecoa yang kecil banget. Tahu kecoa yang kecil? Pernah nggak teman-teman lihat kecoa yang kecil? Nah, itu seperti bentuk bawang goreng gitu ya. Bayang kalau misalnya ternyata kita tidak mindful pada saat makan itu gitu ya, pada saat makan mungkin udah kemakan gitu ya, karena kan itu seperti bawang goreng kalau sekilas gitu. Itu salah satu contoh keuntungan gitu ya ketika kita mempraktikkan mindfulness dalam keseharian gitu. Padahal itu adalah satu restoran soto yang cukup besar dan terkenal di satu kota di Jawa. Tapi ada itu ya gitu. Jadi itu adalah suatu bentuk keuntungan lah ya. Ini saya sering banget cerita ini ketika sedang mengisi workshop terkait dengan mindfulness. Karena kerasa betul apa dampaknya gitu ya ke diri saya ketika sudah mempraktikkannya. Nah, gratitude ini apa sih gitu ya? Gratitude ini kebersyukuran. Saya yakin sih ya, terutama teman-teman yang muslim atau mungkin teman-teman yang di 79 juga saya yakin teman-teman pasti sudah biasa dengan praktik kebersyukuran ya. Teman-teman pasti biasa dari mana? Dari apa coba? Sholat ya. Kalau yang muslim mungkin, kalau yang non muslim mungkin pada saat ke gereja kita kan pasti mensyukuri sesuatu ya. Kita akan bersyukur terhadap sesuatu. Bersyukur itu apa? Bersyukur ini merupakan suatu bentuk kegembiraan dan rasa terima kasih sebagai respon dari dalam diri dalam menanggapi situasi yang baik gitu ya. Baik itu berbentuk materi ataupun sebuah kebaikan. Nah, ketika kita bersyukur dan ketika kita mindful gitu ya, ketika kita sudah mempraktikkan mindfulness, kita akan menyadari segala bentuk hal, dan proses yang kita lalui. Jadi setiap prosesnya itu betul-betul kita sadari, setiap prosesnya itu betul-betul kita pahami, step by step-nya seperti apa, sehingga lebih mudah untuk kita mensyukurinya karena kita memahami apa proses yang terjadi. Dan karena kita penuh dengan kesadaran, karena kita penuh dengan kesadaran dan bisa memahami step by step prosesnya, kita akan sadar bahwa kita itu mempunyai pilihan yang banyak untuk merespon sesuatu. Sehingga kita bisa merefleksikan dalam diri dengan melalui rasa syukur, gitu ya. Nah, karena kita bisa merefleksikan dalam diri melalui rasa syukur, maka kita akan merefleksikannya kembali dalam bentuk tindakan yang disadari. Jadi tindakan yang kita munculkan dalam keseharian
di dalam lingkungan kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, itu adalah merupakan bentuk tindakan yang disadari. Gitu. Karena kita sudah terbiasa tadi ya, sudah bisa melakukan atau sudah bisa mempraktikkan, sudah sadar betul terhadap hal yang kita lakukan step by step. Seperti misal ilustrasinya gambar di sini gitu ya, sama seperti gambar yang tadi. Kita sebagai manusia itu pasti punya pilihan ya. Nah, ini hubungannya dengan reaksi otomatis dengan reaksi penuh atau respon penuh kesadaran. Ketika kita sudah mempraktikkan step by step dengan penuh kesadaran, ketika kita sudah menyadari setiap hal yang kita lakukan, maka kita akan sadar dan tahu betul bahwa setiap hal yang kita lakukan itu ada loh pilihannya gitu ya, ada pilihan yang bisa kita lakukan. Ketika ada reaksi yang tidak menyenangkan atau ketika ada respon yang tidak menyenangkan yang muncul di dalam hidup kita, kita tuh punya pilihan. Mau kita tanggapi atau tidak, mau kita ambil positifnya atau tidak, misalnya gitu ya, mau kita bereaksi dengan marah atau otomatis gitu ya menanggapi hal tersebut, atau kita cerna dulu, kita rasakan dulu, baru kita berikan respon yang lebih baik. Jadi itu yang perlu kita sadari, bahwa ketika kita dengan sengaja membuka perhatian pada hal-hal yang kita syukuri, kita itu bisa melihat kesulitan kita, kesulitan yang kita hadapi itu adalah mungkin aja gitu ya, kesulitan yang kita hadapi sebagai manusia atau ya sebagai orang tua, dan kesulitan yang dihadapi orang lain atau yang kehidupan yang dihadapi seorang anak, itu adalah cahaya yang lebih terang dan akan memudahkan kita untuk memaafkan sesuatu. Nah, ini adalah beberapa bentuk praktek kebersyukuran. Kalau beribadah itu udah pasti ya untuk teman-teman yang beragama. Lalu journaling itu yang tadi ya, tabel yang tadi itu adalah step by step-nya. Kita bisa menuliskan hal-hal baik juga yang kita dapatkan dalam keseharian di jurnal tersebut. Lalu ada pohon kebersyukuran. Pohon kebersyukuran itu ini biasanya untuk keluarga ya. Jadi kita bisa bikin kayak apa sih namanya, kayak stiker pohon gitu ya, atau gambar pohon. Ini kita tempel dengan sticky notes, kita ingat-ingat, kita tulis hal apa yang kita syukuri, lalu sticky notes itu seumpamanya daun yang memenuhi pohon-pohon tersebut gitu. Jadi nanti kita bisa lihat serindang apakah kebersyukuran kita di dalam keluarga. Jadi serindang apa pohon tersebut diisi sama keluarga kita untuk untuk memenuhi pohon itu gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa oh, keluarga kita ini keluarga yang penuh bersyukur. Itu untuk melatih sebenarnya ya. Karena kan bersyukur itu perlu dilatih. Lalu yang berikutnya adalah toples kebersyukuran. Mengingat, menuliskan pada sebuah kertas, digulung dan dibiarkan hingga penuh. Jadi apa yang kita syukuri itu kita gulung dan kita masukkan ke dalam toples. Nextnya kita buka satu persatu sampai dengan selesai. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh relaksasi. Pengennya dicontohin dan dipraktikan, tapi sepertinya waktunya tidak cukup. Nanti next kapan-kapan ya teman-teman ya. Mungkin ini bisa kita lakukan dalam sesi offline biar lebih kerasa dampaknya buat teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Yang pasti kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Kenapa? Karena ketika kita bisa memenuhi cinta dan kebaikan pada diri kita masing-masing, kita bisa memberikan cinta yang lebih besar kepada orang-orang di sekitar kita. Anggapnya kayak power bank ya. Kalau power bank kita full, maka kita bisa menyalurkan energi dari power bank itu ke device-device yang lain. Tapi kalau power banknya kosong, kita nggak bisa menyalurkan hal-hal tersebut atau menyalurkan energi kepada orang lain ya. Jadi self-love, silakan cintai diri kita sendiri dulu, praktikan dengan penuh kesadaran setiap hal yang kita lakukan, sehingga kita bisa bersyukur dengan lebih banyak. Itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Teh Muti. Terima kasih, selamat malam. Mohon maaf gangguan teknisnya. Baik, hatur nuhun Teh Uci.
Selanjutnya mungkin boleh ke sesi tanya jawab ya Teh Uci. Mungkin di sini kita 3 pertanyaan aja ya Teh Uci karena mungkin memang kita udah sedikit overtime. Mangga Kang Teteh bila ada yang mau bertanya boleh raise hand. Atau mau lewat kolom chat 3 pertanyaan pertama ya. Mangga Kang Teteh, apakah ada pertanyaan? Boleh banget kalau ada yang mau bertanya. Kayak ada teh mengenai makan secara sadar, boleh tidak kalau makan sambil menonton video animasi masak, makanan-makanan enak, misal sashimi, ramen, udon, padahal makanannya cuma nasi goreng. Gimana teh? Oke, biar lebih berasa ya, nasi gorengnya jadi berasa sashimi gitu. Oke, iya. Oke, ya. Sebenarnya tergantung nih apa yang mau kita praktikkan. Kalau kita praktikannya ada, kalau tujuan kita praktiknya adalah praktik untuk mindfulness atau membiasakan penuh dengan kesadaran, pastinya nggak boleh gitu. Karena ketika kita praktik dengan penuh kesadaran atau makan dengan penuh kesadaran, itu kita betul-betul harus fokus terhadap makanan yang kita makan gitu ya. Jadi biasanya paling batasnya itu ngobrol dengan lawan bicara, misalnya ngobrol dengan keluarga di meja makan gitu ya. Tapi tetap kita fokus pada makanan yang kita makan. Itu sih kurang lebihnya. Oke, baik. Hatur nuhun, Teh Uci. Mungkin boleh untuk pertanyaan selanjutnya ya. Atau Kang Islamiawan udah cukup atau baru? Oh yes katanya. Baik, boleh untuk pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan kedua, silahkan. Atau mau raise hand, mau sharing-sharing, boleh banget. Atau mungkin Teh Uci sambil menunggu 2 pertanyaan lagi, boleh ada tambahan nggak dari Teh Uci dari materi tadi gitu sebentar. Karena kalau misalnya nggak ada pertanyaan, bisa jadi ini closing statement gitu. Oke. Eh Sebenarnya nggak akan cukup ya kita sharing terkait dengan mindfulness dan praktiknya itu dalam 60 menit gitu ya. Biasanya aku isi workshop ini 6 kali pertemuan untuk melatih orang-orang bisa menjadi lebih mindfulness. Tapi tadi ya, closing statement-nya adalah mudah-mudahan teman-teman mau untuk bisa lebih mindful, untuk bisa melaksanakan atau untuk bisa menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, sehingga ketika kita penuh dengan kesadaran kita paham betul apa yang akan kita lakukan, bahwa apa yang kita lakukan itu punya banyak pilihan, sehingga kita tidak perlu bereaksi secara otomatis yang mungkin saja menimbulkan kerugian atau berdampak kepada orang lain dengan buruk. Tuh. Jadi uh, itu aja mungkin kalau dari saya. Mudah-mudahan teman-teman mau untuk menjadi lebih mindful, karena ketika kita mindful itu kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih nyaman ya, dengan lebih tenang, dengan lebih damai gitu ya, tanpa terdistraksi yang lain. Itu aja paling, dan jangan lupa self love, bahagiain diri kita dulu sebelum kita menyalurkan kebahagiaan dan energi kita untuk orang lain. Oke, baik. Hatur nuhun, Teh Uci. Mungkin yang tadi bisa jadi closing statement ya di pertemuan kali ini karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin di luar ini kalau mau sharing-sharing open ya Teh ya. Boleh banget, HC terbuka lebar ya teman-teman. Nah, betul sekali yang dikatakan Teh Uci. Jangan sungkan-sungkan untuk sharing sama tim Human Capital. Mungkin itu aja untuk hari ini. Sebelum ditutup, boleh dong Akang Teteh kita foto bersama dulu ya. Boleh open cam dulu. Mangga Akang Teteh. Nanti di absen, Kang Rifki absennya saya kirim ke grup. Ditunggu aja.
Karena nanti pun kita akan recheck dari foto. Oke, silahkan Akang Teteh boleh open cam dulu ya. Oke, ada yang lagi bareng-bareng juga. Oh, udah lama Iqbal kok berdua banget ya, couple couple gitu. Bestie, bestie ya, benar. Oke, bentar. Oke, sip. Karena ini sudah ada 2 halaman, mungkin halaman pertama dulu ya, persiapan. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman kedua. Mohon maaf ya, backsoundnya sangat koplo. Silahkan untuk halaman kedua, boleh. Sip ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, mungkin terima kasih Akang Teteh semua. Nanti ketika ada form absen dan form feedback, mohon diisi ya Akang Teteh, karena kita akan recheck juga dengan kehadiran di sini. Terima kasih semuanya. Mungkin terima kasih juga untuk narasumber kita pada malam hari ini, Teh Uci, hatur nuhun pisan. Udah sharing-sharing tentang mindful. Mungkin kita tutup aja. Terima kasih Akang Teteh semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.